Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast. Yes, welcome back. Where you are being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Come on. Hari ini kita mau ngebahas ngelanjutin karena banyak sekali komen-komen yang masuk. By popular demand. Yes, Pastor lanjutin dong part 2 tentang eskatologi. Ya. Nah, hari kita mau lanjutin dengan judul masih di akhir zaman. Yes. Kejarlah upahmu. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kalau saudara lihat dari episode sebelumnya yang mengenai akhirnya akhir zaman, kita bilang bahwa doktrin eskatologi itu it is our blessed hope. Betul. Pengharapan yang penuh dengan bahagia. Ya. Pengharapan yang diberkati. Ya. Dan hari ini kita mau share tentang apanya yang diberkati. Apa yang akan kita alami ketika kita nanti diangkat Tuhan. Ya. Kenapa kita mesti menantikan hari itu? Kita akan juga berbicara mengenai upah. Apa sih yang kita dapat sebetulnya? Ya. Dan ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi upah. Amin. Makanya hari ini judulnya adalah kejarlah upahmu. Betul. Dalam episode sebelumnya kita bicara soal jangan cuma masuk sorga melipir-melipir. Betul. Jangan cuma mau masuk sorga ya karena kita by grace through faith, keselamatan gak bisa dibeli. Betul. Terlalu mahal harganya. Yesus yang mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, dia mati agar kita yang harusnya mati bisa dihidupkan. Dan dia bangkit untuk pembenaran kita. Iya. Tapi Alkitab juga mencatat ada hal yang kita kerjakan di dunia ini. Yes. Gitu loh. Ada upah yang bisa kita dapatkan. Dan ada ayatnya dari Wahyu 22 ayat yang ke-13. You know, teman-teman, sebetulnya kita itu bersyukur. Tadi Pastor Dio kembali berkata tentang blessed hope atau blessed assurance. Iya. Tidak ada kitab yang lainnya selain Alkitab yang menyatakan tentang hal-hal yang akan terjadi loh. Cuman Alkitab, iya. prophecy. Iya. Jadi betapa pentingnya untuk orang percaya punya pengharapan akan apa yang ada di depan. Entah itu pengharapan yang membuat kita untuk sungguh-sungguh menjaga hidup kita, sungguh-sungguh memelihara apa yang sudah kita terima karena kasih karunia Tuhan. Iya. Dan juga di tengah-tengah sengsara keadaan yang mungkin gak nyaman dan gak enak, untuk kita selalu bisa melihat ke depan karena kita tahu di tengah-tengah sengsara yang sedang kita alami ada ujungnya, yaitu kebaikan Tuhan, janji Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Dan ujungnya kita menang. Dan ujungnya kita menang. Iya. Yes, haleluya. Bahwa akhir zaman dan akhir dari puncak akhir zaman menunjukkan kemenangan orang percaya di dalam Tuhan. Iya. Nah, saudara, apa yang kita katakan sekali lagi, keselamatan kita adalah hadiah. Tapi hadiah berbeda dengan upah. Ayatnya di mana? Wahyu 22 ayat yang ke-13. Dari ayat yang ke-12. Ini apa yang Alkitab katakan, perkataan Tuhan kepada Rasul Yohanes. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berarti upah tidak hanya baik, tapi dari apa yang kita kerjakan yang membuahkan atau menghasilkan yang tidak baik pun ada upah, ada konsekuensi. Kita melanjutkan ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Wow. That's awesome. Ya. Jadi saudara, bahkan Allah kita disebutkan sebagai hakim. Hakim. Namanya hakim berarti dia akan mengadili untuk orang percaya. Kita sempat mention sedikit di episode yang lalu. Yes. Pengadilan bagi orang percaya memang pengadilan untuk menunjukkan upah. Upah. Karena bagi orang percaya untuk masuk sorga ditentukan dari apakah saudara menerima Yesus di dunia ini. Betul. Bukan nanti ketika kita sudah meninggal. Itu menentukan upah. Dan bukan hanya menerima. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, berarti kita mengabdi kepada Tuhan yang kita percayai. Apakah kita betul-betul mengasihi Dia? Apakah kita hanya mau terima yang baik, yaitu kita lepas dari api neraka, tapi ternyata hidup kita pun tidak diserahkan, tidak ditundukkan kepada ketuhanan Tuhan Yesus. Kitab Ibrani, saya lupa ayatnya di mana. Mungkin nanti kita bisa tambahkan di bawah ya. Kitab Ibrani mengatakan jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Amin. Ada kata itu, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Artinya kita bisa hidup menyia-nyiakan keselamatan. Dan berarti keselamatan itu sebetulnya adalah sebuah awal dari sebuah
janji yang lebih besar, Betul. yang mencakup keselamatan kita gitu. Iya. Dan saya percaya ini termasuk adalah upah. Iya. Nah, mungkin di episode ini biblically kita akan sampaikan kepada saudara upah-upah apa Iya. yang Tuhan sediakan buat orang yang percaya, yang hidupnya mau dipimpin, dituntun, tunduk kepada Tuhan Yesus. Karena kita juga mau bahas di episode ini, you know what, ternyata kekristenan itu transaksional sih. Maksudnya gimana nih personal atau transaksional? Karena kan kadang-kadang kata-kata ini juga ada konotasi negatif ya. Betul. Maksudnya apakah yang kita maksud transaksional berarti kalau saya kasih persembahan 1 juta, saya berharap nanti akhir bulan dapat 10 juta dari Tuhan. Nah, itu salah tuh. Atau enggak ada orang yang merasa bahwa kalau kekristenan itu transaksional, semuanya hanya masalah untung dan rugi. Selalu soal duit aja. Duit atau enggak semuanya tentang siapa yang dapat profit lebih. Waktu saya dan Pastor Dio sedang mendiskusikan, kalau saudara perhatikan nanti kita akan bukakan Lukas 19 dan banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang bagaimana ada tuan yang mempercayakan talenta, ada raja yang pergi mempercayakan kepada hamba-hambanya. Bahkan nanti kita akan bukakan di Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-13, di mana di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, sang Tuhan berkata, berdaganglah sampai aku akan datang kembali. Jadi di sini nih, kalau transaksional berdasarkan keserakahan dan pementingan diri sendiri, maka itu salah. Tapi keselamatan kita pun, bukankah Tuhan Yesus Kristus membayar harga yang kita nggak bisa bayar? Tapi waktu kita mau sungguh-sungguh percaya, kita berkata, Tuhan ampuni dosa-dosaku, aku terima darah anak domba, yaitu adalah yang memerdekakan, yang membayar lunas. Aku terima darahmu yang menyucikan, yang membasuh, dan aku mau menyerahkan hidupku untuk dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Terjadi sebuah transaksi loh. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia lakukan karena dia mengasihi kita. Dan kita pun, kita memberikan hidup kita bukan karena kita ketakutan, bukan karena kita dipaksa, bukan karena kita diiming-iming supaya kita dapat yang kita mau. Karena kita sadar begitu besar kasih Tuhan untuk hidup kita. Kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita gak punya apa-apa. Kita merasa, I wanna give you my life, Lord. It's a joy untuk bisa memberikan hidupku. Suatu sukacita bisa menyerahkan hidup. Jadi kalau transaksi sifatnya karena kepentingan atau pementingan diri sendiri, it's wrong. Tapi kalau transaksi karena tetap motivasinya adalah karena kita lebih mengasihi, karena kita mau berkorban, karena kita mau memberi yang terbaik, dan transaksi itu mendatangkan kebaikan dan bukan kutuk atau kematian tanda kutip, karena pusatnya sekali lagi ternyata kepada diri kita yang jahat ini. Saya suka dengan konsep stewardship. Bahwa kita ini dipercaya. Betul. Tuhan mempercayakan, sehingga kita perlu mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Termasuk mendapatkan profit yang kita kembalikan lagi kepada sang empunya modal itu, yaitu Tuhan sendiri. Wow, Pastor Dio, what you said is, apa yang dikatakan barusan. Dan Tuhan bukannya kayak begini, ya memang kamu selayaknya ya hamba yang baik. Kalau kamu udah bisa melipat gandakan, ya kamu udah bersyukur, saya kasih kepercayaan. Tapi semua perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih, waktu sang hamba bisa dipercaya, di dalam konsep stewardship itu, sang Tuhan selalu memberi upah. Selalu berkata kepada hamba-hambanya, hamba yang baik, hamba yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang yang di-hire untuk bekerja di jam-jam yang berbeda-beda, tapi tetap masing-masing orang mendapatkan upah. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa every worker, setiap pekerja is worthy for his wage. Setiap pekerja layak untuk menerima upahnya. Ternyata saudara suka atau gak suka, jangan sampai dipelintir. Memang Tuhan kita adalah seorang businessman yang luar biasa kok. Bukan yang licik, tapi bukan yang serakah. Seorang pengusaha yang hatinya mengasihi, yang hatinya tulus, yang hatinya murni, tapi dia juga tidak suka dirugikan. Dia tidak pernah merugikan, tapi karena pengertian usaha menurut cara pandang kebenaran firman yang menghasilkan, yang berbuah, yang sukses, itu ternyata adalah milik kerajaan Allah. Amen. Nah saudara, kita mau share sebentar dari Alkitab apa saja jenis-jenis upah yang tersedia. Saudara. Ya, dan paling umum yang orang Kristen tahu bahwa kita dapatkan mahkota. Saudara ya, dan ternyata mahkota itu ada berbagai macam juga, saudara. Ya. Ada yang pertama namanya mahkota kemegahan.
Kita buka sebentar dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan nanti 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-14. Oke, saya buka 2 Korintus ya supaya langsung Ya. nanti saya bisa 1 bacain. Tesalonika, di mana sih Tesalonika? Bentar. Mendadak hilang. Oke. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Dalam 2 Korintus 1 ayat 14. 2 Korintus 1 ayat yang 14. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Jadi saudara, mahkota kemegahan itu terjadi karena kita memenangkan jiwa-jiwa. Kita bermegah karena orang-orang ada yang percaya. Jadi kalau hari ini pekerjaan saudara adalah penginjil, saudara mungkin menginjil 1 orang, 2 orang, membawa orang kepada Kristus, saudara ada mahkotanya. Amin. Ada upahnya. Ya. Begitu. Yang kedua saudara, mahkota kebenaran. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara, mahkota kebenaran dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ini adalah orang-orang yang setia, yang merindukan kedatangan Tuhan, yang taat sampai mati. Kenapa? Karena kata Paulus bukan hanya kepadaku tapi kepada semua orang. Kita lihat kehidupan Paulus, dia memelihara iman sampai akhir. Ya. Karena ayat 7 sebelumnya berkata, bahkan kalau saya boleh mundur 1 ayat dari ayat yang ke-6, aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi orang yang mendapatkan mahkota kebenaran adalah orang-orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Orang-orang yang mencurahkan hidupnya sebagai a living sacrifice. Wow, you know what saudara, lihat ya, semua mahkota yang tadi dijabarkan oleh Pastor Dio. Saudara perhatikan, saya mau kembali ada satu kata yang menarik di 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau saya baca di bahasa Inggrisnya saudara, di English Standard Version, di 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, dikatakan to those to all who have loved his appearing. Dan kata love yang dipakai di bahasa Yunani adalah agapao, unconditional love. Jadi di dalam semua mahkota yang tersedia buat orang percaya, itu ada kata kerjanya ternyata. Ada suatu keaktifan gitu loh. Bahwa betapa pentingnya kita mau menginjil. Kita mau rela berkorban. Mengasihi tanpa pamrih. Kita mau mahkota kebenaran tadi Pastor Dio ayatnya bilang apa? Mereka yang mau setia dan taat sampai mati. Setia dan taat sampai mati. Berarti demi yang dirindukan, yang diminta, yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang bahkan rela untuk kehilangan nyawanya. Jadi saudara dan saya nggak boleh takut dengan kata kerja gitu loh. Iman tanpa perbuatan mati. Ya perbuatan tanpa iman mati. Jadi kita harus tahu balansnya. Seringkali orang bilang udahlah kasih karunia Tuhan cukup. Gak perlu ngapa-ngapain. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ya betul gitu. Tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih dari hanya masuk ke surga atau luput dari api neraka. Kita dikembalikan, yang kita katakan di episode yang lalu, Tuhan menempatkan manusia tuh di bumi kok. Kita tuh didesain untuk di bumi. Buat apa sih? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi semuanya itu kerja saudara. Kita kerja keras, kita memberi yang terbaik, kita mau taat kepada Tuhan, kita rela untuk dirugikan. Semuanya sifatnya adalah pekerjaan. Wow. Berikutnya saudara, wow. Mahkota kemuliaan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Kalau saudara lihat perikopnya dari Alkitab LAI, itu judulnya adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi kira-kira ini juga kata kerjanya nih, gembalakanlah. That's right. Ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Betul. Kenapa? Karena ayat yang keempat, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amen. Jadi kita mau menyemangati para gembala-gembala. Dan di sini nggak ada indikator gerejanya harus 10.000. Saudara, karena banyak gembala-gembala di daerah yang gereja 50, gereja 100. Tapi yang Tuhan sorotnya adalah apa? Setia. Menggembalakan kawanan domba Allah. Jangan dengan paksa. Tapi dengan sebuah kerelaan. Dengan sebuah kerendahan hati.
maka engkau akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan apa yang dikatakan tadi saudara, ada gereja kecil karena memang orangnya nggak bisa dipercaya, kecil Iya. karena manajemennya jelek, kecil karena semuanya pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau kecil karena memang itu yang Tuhan percayakan, beda loh saudara. Orang meskipun menggembalakan gereja kecil, tapi kalau dia ada di tengah dari kehendak Tuhan, orang itu bisa sukacita, orang itu nggak stres, nggak membandingkan dirinya kepada orang lain. Tapi kalau yang mengembalakan kecil, dianya frustrasi, dia stres, jadi benci gereja besar, merasa gereja besar semuanya, Salah. mata duitan salah. Something is wrong with you, jangan lihat keluar. Karena kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ada suatu kepuasan, ada satu sukacita, damai sejahtera yang gak bisa datang dari mana-mana. Amen. Karena kamu mengembalakan bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Iya. Kamu mengembalakan bersama dengan Sang Gembala Agung. Nah, jadi kalau saudara, kenapa kita membahas akhir zaman juga? Kalau ada orang yang bilang, udahlah semua yang dikatakan di kitab Wahyu udah gak berlaku, udah gak ada. Tanpa pengharapan saudara, tanpa kita menantikan yang belum terjadi, nyatanya kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan, Iya. Tuhan Yesus belum datang kembali. Saya percaya, kami percaya apa yang Alkitab katakan, kerajaan 1000 tahun, Iya. tata pengadilan Tuhan, itu masih menanti kita. Iya. Dan ini adalah masanya setiap orang yang mau, yang gak cuma puas terima hadiah tapi mau mendapatkan upah. Ini adalah masa terbaik saudara dan saya. Wow. Come on. Saudara. Wow. Saudara, dan dalam Yakobus 1 ayat ke-12 saya lanjutkan. Oke. Ya. Mahkota ada lagi namanya mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat ke-12. Saudara, ya. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Sudah jelas, mahkota kehidupan berarti diberikan kepada orang yang bertahan dalam pencobaan. Yes. Dan Wahyu 2 ayat yang 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Iya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow. Ini berarti buat martir nih. Ini berarti buat martir, orang-orang yang di garis depan, Ya. orang-orang yang langsung ditodong, pilih iman kepada Kristus atau mati. Tangannya ditebas. Iya. Yang terjadi di Ambon. Iya, saudara. Ini Dan untuk itu martir. semua diberikan upah. Diberikan upah. Diberikan upah, saudara. Dan yang ajaib ya Pastor, tadi dibuka dari kitab Yakobus. Iya. Setelah itu dari kitab Wahyu. Wahyu. Berarti waktu Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan. Semua yang ditulis sama Rasul Yohanes ini kan sebuah penglihatan, pengalaman, perjumpaan spiritual, supranatural yang dialami di Pulau Patmos. Jadi ternyata pewahyuan pun, penyingkapan pun, penglihatan pun mengafirmasi apa yang ditulis oleh Yakobus. Di waktu yang berbeda. Iya, gitu. betul. Di waktu yang berbeda. Betul. Jadi saudara lihat nggak? Bahwa ternyata perjumpaan-perjumpaan ilahi, entah itu nubuatan, mimpi, penglihatan, semuanya selalu merujuk kepada apa yang Tuhan singkapkan juga kepada hamba-hamba yang lain, yang mungkin Yakobus terima bukan dengan penglihatan seperti yang Yohanes terima. Tapi apa yang ditulis di kitab Wahyu juga terafirmasi dan mengafirmasi Amen. apa yang juga tersebar di kitab-kitab yang lainnya. Amen. Itu luar Amen. biasa tuh. Wow. Wow. Yang terakhir saudara. Ya. 1 Korintus pasal 9 ayat ke-25. 1 Korintus pasal 9. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Amin. Ada mahkota yang abadi, saudara. Ya, ini beberapa tafsiran saudara ya, beberapa tafsiran mahkota yang abadi itu ya maksudnya mahkota yang tadi, mahkota kemuliaan, kehidupan, kebenaran, atau mungkin ini juga jadi mahkota yang berbeda, saudara. Ya, tapi apapun itu, saudara, Tuhan menghargai, Tuhan memberikan upah kepada mereka yang bertahan, bertanding sampai akhir. Amin. Begitu. Betul. Menguasai dirinya dalam segala hal. Sekali lagi kalau pertandingan ada effort. Iya. Iya. Jadi selama kita hidup jangan sampai kita sia-siakan dan kita buang hari-hari kita. Apalagi
merasa karena semua kasih karunia Tuhan, everything is good, life is easy. Yes, everything is by grace, tapi grace empowers. Kasih karunia memampukan kita. Saya suka berkata seperti ini, Pastor Dio. Kasih karunia memampukan orang percaya untuk melakukan yang kita tidak bisa lakukan, tapi kita harus lakukan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, menolong kita. Tapi kalau mahkota-mahkota ini tersedia, Tuhan juga menyediakan yang namanya perkenanan gitu. Favor. Karena dia katakan kan di sini, orang kerja keras sudah dapat mahkota yang fana. Tapi ternyata apa yang kamu kerjakan, kalau kamu motivasinya terpaut kepada Tuhan, ternyata apa yang kamu dapat gak cuma reward yang kamu terima waktu kamu masih hidup di dunia gitu loh. Tapi ada upah, ada mahkota yang juga tersedia di kekekalan nanti gitu. Nah, terserah saudara sih. Saya percaya bahwa perkenanan Tuhan, favor, kita dimampukan melakukan yang kita juga gak bisa lakukan sendiri. Tapi terserah kita, gak harus kita lakukan gitu. Sebenarnya kita gak harus lakukan. Tapi semuanya itu tersedia buat kita. Terserah masing-masing kita. Kita gak bisa convince orang mau percaya atau enggak. Bagaimana kamu menghidupi kehidupanmu. Kita mau ikut pengajaran orang, penafsiran orang, perkataan orang. At the end of the day, bagaimana saudara dan saya memutuskan untuk memperlakukan hidup yang kita hidupi di dalam Kristus. Itu sangat menentukan upah yang kita terima seperti apa. Dan saudara ingat bahwa kita nggak bisa dompleng mahkota orang. Kita nggak bisa dompleng upah orang. Saudara, tiap orang punya upahnya masing-masing. Jadi saudara, bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa kita pakai hidup ini untuk mendapatkan upah. Amin. Di surga. Wow, I like that. Saudara, tadi Pastor Dido katakan kita gak bisa dompleng mahkota. Jadi kalau kita juga berhenti bekerja, berhenti berkarya, berhenti melayani karena orang, kayaknya yang rugi kita juga. Yang bodoh kita gitu. Kita yang rugi kalau kita stop pelayanan karena kecewa, kepahitan. Which is itu valid saudara. Iya, namanya pelayanan pasti namanya manusia menajamkan manusia. Iya. Ada kekecewaan, kepahitan. Tapi dalam podcast ini kita mau menyemangati, jangan stop saudara. Amin. Karena respon saudara pun ternyata menjadi sebuah upah. Respon yang benar terhadap kepahitan, kekecewaan. Itu kan salah satu cara kita bertanding dalam pertandingan iman ini. Begitu loh. Itu caranya bertahan. Tadi kan banyak ayat yang berkata bertahan. Berarti bertahan. Kita nggak give up, nggak berhenti di tengah jalan, tetap melakukan apa yang kita harus lakukan, meskipun perasaan kita nggak enak, meskipun hati kita luka, meskipun kita mungkin dicederai oleh orang, tapi tetap melakukan apa yang kita lakukan. Amen. Saudara, ada beberapa upah lain saudara yang kita mau bahas, yaitu Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17. Oke. Coba Pastor Mike. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Jadi ada makanan mana yang tersembunyi. Dan orang yang menang ya, ini dikatakan orang yang menang mendapatkan nama baru. Nama baru. Yang diukir di batu putih. Dan yang tidak diketahui oleh siapapun selain yang menerima. Nah kalau saudara lihat konteks Wahyu 2 ayat yang ke-17 ini dalam konteks kepada jemaat di Pergamus. Iya. Dan apa kondisi jemaat di Pergamus? Saya rasa Pastor Michael sudah bahas ya. Benar, yes. Dalam Bible Study di Rolam mengenai beberapa jenis gereja. Dikatakan, engkau tinggal di tempat tahta iblis, namun engkau tetap berpegang kepada namaku. Engkau tidak menyangkal imanmu, dan juga tidak pada zaman-zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis tinggal. Tetapi ada beberapa yang Tuhan cela juga, yang tanda kutip gak menang. Karena kau menganut ajaran Bileam yang mengajarkan Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berzina. Dan juga ada beberapa yang pemegang pengajaran pengikut Nikolaus. Saudara, jadi menang di sini saya notice bahwa pengajaran pun itu ada roh. Jadi saudara juga mesti hati-hati dengan pengajaran zaman sekarang. Begitu loh. Saudara, kita gak bisa sembarangan juga terima-terima semua di gereja kita tanpa ada filter. Betul. Sebagai gembala kita mesti memperhatikan. Karena Tuhan bilang kamu
membiarkan orang yang menganut ajaran Bileam yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel ada di gereja kamu. Yaitu mereka yang makan persembahan berhala dan berzina. Ngomong-ngomong soal ini ya, berzina dan persembahan berhala. Hari-hari ini tuh juga kita mesti hati-hati loh. Betul. Karena mungkin sekarang kita mungkin berzina kan gak cuman secara fisik ya. Tapi Betul. berzina secara rohani. Betul, wow. Perzinahan rohani. Di dalam Alkitab pembangkangan, ketidaktaatan pada otoritas. Itu juga disamakan kategori dengan perzinahan, saudara. Betul. Dan gereja-gereja yang bertahan di sini, gereja-gereja yang menang di sini, Tuhan berkata, aku akan memberikan kepada kamu mana yang tersembunyi, makan makanan mana, dan nama baru yang diukir di atas batu putih, saudara. You know Pastor Dio, kalau dilihat di ayat yang ke-16, Tuhan berkata kepada gereja di Pergamus, sebab itu bertobatlah. Kok ternyata obat yang Tuhan kasih bertobat? Makanya pertobatan itu pekerjaan, saudara. Iya. Bertobat gak cuma menyesal. Bertobat gak cuma terima kasih Tuhan, kau mati buat aku diampuni, praise the Lord, goodbye. Tapi ternyata pertobatan itu pekerjaan loh. Bertobat berarti kita harus merubah yang kita lakukan salah. Kita harus go against the flow, melawan arus. Bertobat berarti harus memperbaiki yang salah. Bertobat berarti kalau dikatakan ada yang mengikut ajaran Bileam, memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Menyesatkan aja berarti itu kan sebuah pekerjaan. Kamu melakukan sesuatu yang merugikan orang. Demikian pula kalau kita disuruh bertobat, berarti itu lagi bilang jangan merugikan orang, malah bangun orang. Perhatikan apa yang kamu katakan, perhatikan apa yang kamu ajarkan, perhatikan bagaimana kamu memuridkan orang. Semuanya sifatnya tentang apa yang harus kita lakukan. Saudara, tapi ternyata saudara, Tuhan juga berbicara. Sekarang kita pivot sedikit, saudara. Okay. Dari tadi kita bahas soal upah, kita bahas soal nama batu putih, mana. Saya ingin share sesuatu yang menurut saya lebih dalam secara biblical. Yaitu nanti ketika kita datang ketemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Alkitab mengatakan we will share in His glory. We will partake in His glory. Amin. Kita akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Nah saudara, saya ingin kasih tahu beberapa ayat dulu saudara. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tuhan ketika dia turun ke bumi, dia menanggalkan atribut-atribut keilahiannya untuk menjadi sama seperti kita, saudara. Dan ketika dia naik ke surga, dia berdoa kepada Bapa, Bapa permuliakanlah aku. Kembalikanlah kemuliaan yang kutanggalkan. Yang sudah kumiliki sebelum dunia ini ada. Jadi saya juga mau mengatakan kepada orang-orang yang berkata, Tuhan Yesus kan ciptaan. Tuhan Yesus kan ya baru dapat kemuliaan mungkin setelah dia taat di bumi. Enggak. Tuhan berkata, aku ada kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ini ada. Tapi saudara, ketika kita nanti partake the glory, saudara, berbeda dengan kemuliaan yang Tuhan punya. Karena dia pencipta. Tetap kita ciptaan. Nah saudara, ada banyak ayat saudara yang kita mau lihat. Yang berbicara bahwa kita bisa menantikan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini dulu saudara. Jadi salah satu kenapa sih kita mesti menantikan pengharapan yang berbahagia, our blessed hope. Karena kita akan dinyatakan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Amin. Kita lihat dulu sebentar Pastor Michael. Sure. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Saya akan siapkan Roma 8 ayat 17. Saya bacakan dulu. Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat yang ke-10 berkata, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Wow, saudara, kalau saudara baca dari ayat yang ke-10, saudara bisa melihat, saudara, bahwa Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Itu saudara dan saya. Dan kenapa dikatakan juga menyempurnakan Yesus? Ingat, karena Yesus mengambil rupa seorang manusia. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Saudara. Dan kalau saudara baca ayat sebelumnya, ayat yang ke-9,
kita lihat bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah. That's right. Dia menanggalkan kemuliaan yang dia miliki. Yes. Dia dibuat lebih rendah Yes. dari malaikat. Saudara, karena dia mencapai kesempurnaan dalam artian dia taat sampai mati. Yes. Untuk saudara dan saya, sehingga Bapa sekarang bisa membawa kita kepada kemuliaan. Oh, glory. Saudara, itu penting. Yes. Saudara, ya. Dan oke, kita lanjut saudara ya. Ini banyak ayat bicara mengenai kemuliaan. Roma 8 ayat 17 sampai 18. Saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat 17 sampai yang ke-18 saya bacakan. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amen. Jadi salah satu pengharapan yang berbahagia kita adalah kita akan dinyatakan kemuliaan nanti di akhir zaman, saudara. Di surga. God will reveal His glory. Dan bukan hanya dinyatakan, saudara. Kita juga akan mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, dari tadi kita ngomong kemuliaan ya. Betul. Dan saya udah bilang kemuliaan kita secara kualitatif kita share in His glory. Karena dikatakan nanti kita ngeliat ayat ya, we will share. Kita akan beroleh kemuliaan Kristus. Yeah. Tapi bukan berarti kita akan menjadi seperti Kristus, karena tetap Dia pencipta. Tapi kemuliaan orang percaya adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. We are not Christ, but we are like Christ. Christ-like. Christ-like. Nah itu. Nah, kita akan menjadi serupa dan segambar. Itu kemuliaan. jadi saudara, kita juga mau berkata di podcast ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu semuanya sudah digenapi. No, kami tidak percaya itu. Kenapa? Waktu Kristus bangkit dari antara orang mati, Dia memberikan sampel, sebuah foretaste kepada saudara dan saya. Tubuh kemuliaan yang tidak terhambat oleh karena ruang, waktu. Kenapa sih itu penting, saudara? Saudara dan saya pun mendapatkan janji yang sama. Karena kita mengambil bagian di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang luar biasa tentang iman percaya. Kita mengikut Kristus. Tuhan menjadi manusia. Membuka jalan buat kita manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan tujuan kita, kehilangan semuanya. Dia disempurnakan karena Dia menjadi manusia. Makanya Dia adalah pembuka pintu. Tanpa Kristus kita nggak bisa. Dan kalau nggak ada yang Tuhan Yesus lakukan, kita mau berbuat baik kayak gimana nggak bisa gitu. Itu kasih karunia. Tapi apa yang Tuhan Yesus alami, kita pun juga bisa alami. Barang siapa yang percaya, yang mengikut, dan yang mau hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Karena Dia yang jadi manusia. Because it's possible with Jesus. Oleh karena Dia yang juga menolong kita. Dia bahkan kirimkan Roh Kudusnya. It's possible. Untuk saudara dan saya bisa partake, mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Dan saudara, ini ayat yang berkata kita mengambil, beroleh kemuliaan Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat 14. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Saya bacakan. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. That you will share His glory. Kau boleh memperoleh. Kita bukan memiliki kemuliaan yang sama, but we can partake in His glory. Kita bisa ambil, kita bisa memperoleh. Kita dipanggil oleh karena Injil, oleh karena keselamatan. Tapi gak berhenti di situ. Tuhan mau bukan hanya kita cuma diselamatkan bebas dari api neraka, tapi diselamatkan berarti dikembalikan kepada sejatinya. Siapa sih manusia yang diciptakan dari debu, dari tanah, tapi Alkitab berkata serupa, segambar dengan Allah. Mungkin sebagai penutup dari episode ini, saudara, kita mau highlight satu perumpamaan dari Tuhan Yesus mengenai hamba yang memiliki talenta. We just want to close at that, bahwa saudara tahu ya peristiwa hamba yang dengan talenta, saudara, dalam Matius pasal yang keberapa nih? Matius pasal 25 ayat 24-30. Ada hamba yang 5 talenta, dia mengembangkan jadi 10. Hamba yang 2 jadi 4.
Tapi hamba yang satu ini, dia kubur, dia gak curi loh. Enggak. Dia gak curi, dia mau kembalikan lagi sebetulnya. Betul. Tapi dia udah keburu marah sama Tuhan. Jadi bilang, Tuhan aku tahu engkau adalah Tuhan yang jahat. Engkau menuai di tempat engkau tidak menabur. Saya mikir ini hambanya lucu juga ya. Saudara, kok dia malah marah-marahin Tuhannya gitu loh. Betul. Bagi sebagian orang Kristen, mungkin orang-orang Injili, melihat bahwa hamba satu talenta ini sebetulnya bukan orang percaya. Makanya dia sebetulnya bukan kehilangan keselamatan. Memang dari awal dia gak menerima keselamatan. Tapi bagi saya, sama-sama hamba berarti sama-sama orang percaya. Saya sepakat dengan Pastor Gitu Dio. loh. Ini kalau disebutnya hamba, berarti sama hamba yang dikasih 2 sama hamba yang dikasih 5 statusnya sama. Statusnya sama, yang berbeda adalah respon. Yes, kapasitasnya beda, Kapasitasnya beda. kepercayaannya beda. Cuma statusnya sama. Dan saudara, keras sekali Tuhan Yesus berkata, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau hamba, dia gak bilang orang gak percaya. Pastor harus ulang lagi. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Hamba Hai yang engkau hamba yang jahat dan malas. Ingat dari tadi kita bicara soal upah. Temanya adalah kejarlah upahmu. yes. Kalau memakai perkataan Tuhan Yesus, jangan jadi hamba yang malas. Dan kalau kamu malas kamu jahat. Kejarlah upah saudara. Lipat gandakan talenta yang Tuhan kasih. Hidup ini adalah milik Tuhan. To live is Christ, to die is gain. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara. Kamu gak nginjil, kamu gak mendidik anak-anakmu dengan benar, kamu gak punya satu itikat, kerinduan membangun keluarga yang kokoh, yang sehat. Apa yang kamu pegang dengan tanganmu, setiap keterampilan, setiap kemampuan, setiap karunia kamu gak bertanggung jawabkan. Jahat loh ternyata saudara di mata Tuhan. Jadi betapa bahayanya kalau kita merasa karena kasih karunia Tuhan. Ya sudah. Ya sudah, we can live, relax, just wait to go to heaven. Karena ternyata kita membuat kasih Tuhan itu begitu murahan. Sedangkan Tuhan berkata, saya menciptakan kamu segambar dengan aku mati buat kamu, membuka jalan di mana nggak ada jalan. Karena aku mau kamu dipermuliakan dengan aku. Hamba yang 1 talenta itu dia nggak jual, dia nggak simpan buat dirinya sendiri, hanya nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Dan tahu nggak kesalahan dan kejatuhannya di mana sih? Dia marah sama tuannya, karena dia merasa kenapa gua yang kerja, tapi ini kan bukan punya gua, saya nggak terima apa-apa gitu. Ternyata hamba ini selfish, dia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Kembali lagi transaksional yang salah. Transaksional yang salah. Ke diri sendiri. Ke diri sendiri. Sedangkan Tuhan mengajarkan kepada kita, lebih baik kalau kamu memberi daripada kamu menerima. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Mengasihi orang lain. Jadi simply orang ini orang percaya, tapi dia lebih mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi Tuhan. Dan saudara, nasibnya nggak baik untuk hamba ini. Campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang ada di luar, di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. We know that's hell. Itu neraka. Jadi bagi Tuhan sangat serius untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Bagi Tuhan sangat serius untuk kita melipat gandakan talenta yang telah Dia berikan bagi setiap kita. Saudara. Jadi kita lewat podcast ini, saudara, kita juga ingin menyemangati, ayo. Apapun pelayanan saudara, apapun kapasitas posisi saudara, dimanapun saudara berada. Lipat gandakan talentamu, kerja buat Tuhan. Saudara, cari harta di sorga, bukan cari harta di dunia. Dan ujung-ujungnya bukan tentang kita, tapi ujung-ujungnya kita mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Dan title kita semua nanti sama kok. Bukan bos, bukan pendeta besar, bukan penginjil hebat, bukan nabi yang luar biasa. Title kita hambaku yang baik dan setia. You know Pastor Dio, tiba-tiba sebelum kita tutup ada satu kalimat. Kalau kita tidak memberi yang terbaik, bisa-bisa kita kehilangan yang terbaik. Tapi saudara, all in all, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amen. Amen. And His grace will sustain you and me. Yes. Yang dia lihat adalah bagaimana kita sebetulnya memandang dia, memandang diri kita sendiri, memandang kehidupan yang dia sudah menangkan oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Ingat saudara, kita mengerjakan ini semua bukan dengan kekuatan sendiri. Karena dia sudah berikan Roh Kudus. Amin. Dalam hidup saudara dan saya. Ya. Oke, saudara, God bless you. And please do DM us for any comments, thoughts. Saudara, apa yang ingin saudara mau kita bahas lebih lanjut juga saudara boleh ketik di kolom di YouTube atau di Instagram saudara.
sekali lagi eskatologi banyak banget. Kita belum bahas kerajaan 1000 tahun. Belum. Kita belum bahas Tata pengadilan. Kita belum bahas Perjamuan kawin. langit baru bumi baru. Yes. So, I mean, it's a lot. So, tapi semuanya untuk kita. Iya. Semuanya betul. adalah pengharapan untuk kita. Iya. Kita punya masa depan. Alright. So, we'll see you in the next episode. God bless you. God bless.